kasih Mbak Vika. Maaf karena di sini hujan, jadi mungkin sinyalku agak jelek ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama aku Umar, Werdi PK 156 LPDP, dan juga merupakan staf pelaksana di Humas salah satu perguruan tinggi swasta di Surabaya. Dan mohon izin juga langsung share saja ya Mbak Vika dan teman-teman. Sebelumnya terima kasih kepada Mata Garuda LPDP yang telah memberikan kesempatan yang luar biasa ya, karena pembicaranya ada Bu Ratna dan juga Nadira yang keren banget sih. Nggak expect banget pembicaranya bakal ada Kak Nadira juga. Oke. Di sini saya akan banyak memberikan tips ya bagaimana menaklukkan beasiswa LPDP dalam negeri. Dan apa yang aku sampaikan di sini mungkin melengkapi apa yang sudah disampaikan oleh Kak Nadira. Dan aku izin pakai aku supaya kita lebih dekat aja, nggak terlalu kaku, nggak formal gitu ya. Jadi kita berbicara yang pertama tentang apa sih motivasi kita untuk melanjutkan studi. Kenapa kita mau melanjutkan studi? Yang harus kita katakan adalah kita harus menjadi orang yang kontributif, bukan orang yang egois atau selfish. Kenapa? Karena banyak di antara kita, antara teman-teman yang mau apply beasiswa, yang mau melanjutkan studi, itu jawaban mereka adalah karena ingin meningkatkan taraf hidup keluarga, ingin meningkatkan kesejahteraan keluarga. Sebenarnya hal tersebut boleh, bukan nggak boleh, dan merupakan hal yang wajar. Tapi karena kita adalah penerima beasiswa, alangkah baiknya kita menjadi orang yang kontributif. Nah, kalau aku sendiri, beberapa hal yang menjadi motivasi aku untuk melanjutkan studi adalah yang pertama, karena aku merupakan seorang praktisi humas, jadi tentunya aku ingin melanjutkan profesiku yang sebelumnya dengan kompetensi yang terus meningkat. Nah, kemudian selain menjadi praktisi, tentunya aku ingin mengembangkan diri, mengembangkan karir aku, di mana aku ingin menjadi seorang dosen. Nah, ini agak tricky karena pasti banyak banget yang mau jadi dosen setelah lulus. Jadi, aku menjadi dosen yang kayak apa sih? Aku yang menjadi dosen yang kompetensi based. Jadi, aku ingin tidak hanya mengajarkan aspek teoritis, tapi juga ingin mengajarkan hal-hal praktis kepada mahasiswa aku. Kemudian, dengan aku menjadi seorang dosen, itu pastinya secara tidak langsung aku bisa mengamalkan tridharma perguruan tinggi, di mana mengamalkan tiga hal tersebut, yaitu jika dan harapannya dengan aku menjadi dosen yang kompetensi based dan juga mengamalkan tridharma perguruan tinggi, aku bisa melahirkan generasi yang unggul dan kompeten demi Indonesia Emas pada 2045. Dan kemudian karena aku seorang penari tradisional, teman-teman, jadi aku harap bisa melestarikan budaya Indonesia dan juga mempromosikan keindahan Indonesia pada dunia. Dan yang terakhir, seperti yang teman-teman lihat tadi, aku seorang disabilitas, jadi aku berharap bisa memberikan semangat ya pada penyandang disabilitas lainnya untuk menunjukkan eksistensi diri dan berkontribusi untuk Indonesia. Salah satunya dengan melanjutkan studi S2 maupun S3. Nah, pertanyaannya, apa sih yang sudah kita lakukan dengan motivasi yang kita miliki itu? Dengan 6 motivasi ini, apa yang sudah Umar lakukan? Itu yang menjadi pertanyaan dari pewawancara. Nah, teman-teman, kita harus jujur. Kita harus punya contoh konkret apa yang sudah pernah kita lakukan. Mungkin yang pertama, kenapa aku ingin jadi dosen yang kompetensi based, karena itu berawal dari apa yang sudah aku lakukan ketika mahasiswa dulu. Aku sering ikut lomba, aku sering jadi juara, sering kalah juga. Tapi hal itu justru meningkatkan apa ya, kayak kompetensi aku, misal kompetensi interpersonal, kompetensi bagaimana memecahkan masalah dan lain-lainnya. Kemudian terkait dengan ingin mempromosikan Indonesia, hal yang sudah aku lakukan adalah sering mengikuti kegiatan-kegiatan internasional, misalnya menjadi reporter PBB pada 2016 dan tahun 2019 aku jadi license officer pada salah satu kegiatan internasional, di mana aku memperkenalkan keindahan Surabaya pada mereka. Dan untuk melestarikan budaya Indonesia sendiri, itu bukan hanya sekedar ucapan belaka, karena aku sebagai penari tradisional, aku punya background dalam melestarikan budaya Indonesia itu, misalnya di gambar sebelah kiri, 4 orang itu kebetulan aku yang pasangin smoke-nya, aku yang make upin semuanya gitu. Jadi
Jadi benar-benar ada contoh konkretnya. Nah, apalagi sih selain hal itu, mungkin kalau di case aku sendiri, karena aku adalah orang yang extrovert banget ya, jadi selama S1 aku mengikuti 5 organisasi sekaligus. Jadi dengan 5 organisasi itu kan pewawancara tuh punya banyak hal yang bisa dinilai, mungkin dari aspek komunikasi interpersonal, aspek kepemimpinan, time management, dan lain-lainnya. Dan dengan mengikuti organisasi ini nggak berarti aku menyampingkan kuliahku. Jadi aku mungkin kemarin alhamdulillah jadi lulusan terbaik walaupun aku mengikuti banyak sekali organisasi. Jadi ada hal yang bisa kita pertanggungjawabkan. Jadi ketika pun saya nanti lulus beasiswa LPDP, saya bisa tetap aktif tanpa menyampingkan kuliah saya. Nah, pertanyaannya, kenapa sih memilih perguruan tinggi dalam negeri, Kak? Mungkin banyak yang bilang, aduh TOEFL-ku kurang, aduh kemampuanku begini, kemampuanku begitu. Sebenarnya itu bukan alasan yang tepat ya teman-teman. Jadi kalau alasanku memilih perguruan tinggi dalam negeri adalah yang pertama karena sebenarnya kualitas perguruan tinggi di Indonesia itu bersaing. Perguruan tinggi di Indonesia itu punya pengajar dan juga fasilitas yang nggak kalah berkualitas sama perguruan tinggi luar negeri. Dan beberapa, salah satunya misal Universitas UI, Universitas Airlangga, itu sudah masuk dalam world class university. Dan yang kedua, pastinya banyak sekali tokoh nasional yang lahir dari perguruan tinggi dalam negeri, teman-teman. Misalnya kalau kayak di Universitas Airlangga itu ada menteri kita yang dulu, Pak Ignatius Jonan, kayak gitu. Terus ada Bu Khofifah dan tokoh-tokoh lainnya. Dan karena beberapa mohon maaf Kak Umar, karena beberapa itu, mohon maaf Kak Umar, itu mikrofonnya kegesek-gesek baju jadi suaranya agak ada anginnya gitu, Pak. Mungkin bisa menggunakan kamera HP atau laptop. Aku deketin aja ya. Atau speaker. Ini udah paling keras nih. Aku pakai headset. Oh ya. Oh, headsetnya kegesek-gesek baju itu, Kak. Oh ya, oke siap. Oke, gini ya. Oke, terima kasih Kak. Oke, selanjutnya universitas di dalam negeri itu sebenarnya punya international exposure juga. Kenapa? Karena mereka melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi maupun instansi asing. Misalnya kayak di program studi aku, selama pandemi kemarin itu mengadakan banyak sekali webinar yang menghadirkan pembicara dari luar negeri. Dan alhamdulillah salah satunya di sebelah kiri itu ada tangkapan layar, itu aku jadi moderator untuk kegiatan webinar yang temanya Ethical Public Relations yang pembicaranya dari Amerika Serikat. Jadi kita punya kesempatan yang sama sebenarnya. Dan selanjutnya, dengan kita berkuliah di dalam negeri itu teman-teman, sebenarnya kita punya kesempatan untuk ikut mewujudkan world class university. Kayak gitu. Caranya gimana? Mungkin salah satunya kalau aku ya, itu dengan aktif menulis jurnal internasional. Jadi jangan karena teman-teman kuliahnya di dalam negeri, jadi ngambil zona nyaman aja. Aduh, aku maunya nulis jurnal nasional aja, nggak menulis yang bahasa Inggris. Itu nggak boleh. Jadi kita harus tetap keluar dari zona nyaman. Dan yang terakhir, kalau dari aku sendiri kenapa milih dalam negeri itu karena masa kuliahnya lebih lama, 1,5 sampai 2 tahun. Jadi kita punya lebih banyak waktu untuk belajar dan juga explore banyak hal, teman-teman. Kayak gitu. Maaf, kepencet. Oke. Kita bahas yang selanjutnya adalah menyusun proposal studi dan rencana studi yang kayaknya tadi belum dibahas sama dua pemateri kita. Tips dari aku yang pertama dan utama adalah tulis semuanya itu dengan hati, kejujuran, dan integritas. Kenapa? Karena apapun yang kita tuliskan di kedua dokumen ini, itu yang akan kita pertanggungjawabkan pada saat seleksi wawancara nanti, teman-teman. Dan ini akan menentukan kelolosan kita sebagai URD LPDP. Yang pertama itu proposal studi. Kita harus spesifik dan komprehensif. Ada beberapa poin ini yang harus kita masukkan. Ada permasalahan. Jadi pastikan teman-teman ketika akan melanjutkan studi, itu teman-teman sudah punya sebuah permasalahan yang teman-teman lihat, baik itu misalnya di dunia kerja, di lingkungan sekitar, maupun di Indonesia. Misal kalau kayak aku ya, aku melihat permasalahan tempat kerja aku sendiri, bahwa
program studi ilmu komunikasi dan juga profesi kehumasan itu merupakan profesi yang bisa diikuti oleh semua orang, bahkan dari latar belakang teknik pun bisa menjadi praktisi humas. Nah, di tempat saya bekerja itu praktisi humasnya hanya ada 3 dari 9 orang, Pak. Sehingga saya berharap ketika saya lulus nanti saya bisa menambah kualifikasi sebagai praktisi humas kayak gitu. Jadi ada sebuah permasalahan. Kemudian selain itu permasalahan yang kedua yang aku bahas kemarin adalah aku melihat bahwa lulusan ilmu komunikasi ini kan salah satu yang paling banyak di Indonesia, tapi kebanyakan dari mereka itu tidak memiliki kompetensi. Sehingga aku berharap ketika aku menjadi dosen, aku bisa meningkatkan kompetensi generasi penerus Indonesia kayak gitu. Dan kemudian yang kedua harus kita bahas adalah relevansi bidang studi dengan pembangunan nasional. Jadi pastikan program studi kita itu ada sumbangsihnya untuk pembangunan Indonesia. Misalnya kayak ilmu komunikasi, apa sih sumbangsihnya buat Indonesia? Oke, kita kasih contoh konkret dari profesiku sendiri. Sebagai seorang praktisi humas, artinya kami memiliki peranan untuk menyampaikan berita baik dan benar kepada masyarakat. Nah, karena aku di universitas, jadi berita baiknya itu disampaikan kepada para mahasiswa, sehingga mahasiswa itu bisa memiliki kepekaan sosial yang tinggi, seperti itu. Kemudian relevansi bidang studi ini merupakan salah satu poin penting ya dalam wawancara. Jangan sampai wawancara itu lebih paham daripada kita, teman-teman. Kemudian yang ketiga itu pastinya seperti yang sudah dibahas Kak Nadira tadi, ada kesinambungan antara program studi dan universitas tujuan. Jadi kita harus rajin-rajin tuh buka websitenya kampus, apa sih program studi kita, nanti lulusnya gelarnya apa, terus mata kuliahnya yang mau dipelajari nanti apa. Jangan sampai yang kita kasih tahu ke pewawancara itu mereka lebih paham daripada kita, ataupun jangan sampai kita malah ada yang miss gitu. Menurut kamu perpustakaan di kampus itu gimana? Kita nggak tahu. Nah, itu bisa jadi poin minus buat kita. Nah, kemudian banyak nih yang agak tricky. Kak, aku nih nggak ambil linear, itu gimana ya? Sebenarnya teman-teman, mau linear ataupun tidak, itu terserah kita. Kita mempunyai kebebasan. Akan tetapi, balik lagi, kita harus bisa mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita tulis dan kita katakan kepada pewawancara. Jangan sampai kita mengambil program studi yang tidak linear, tapi ternyata kita nggak punya pengalaman di bidang tersebut. Misalnya kayak aku dari ilmu komunikasi terus mau ambil ke magister psikologi ya, psikologi profesi, tapi aku nggak punya background di hal itu. Nah, itu akan menjadi poin yang sangat jelek buat kita dan itu pasti nggak bakal lolos sih. Jadi at least punya pengalaman ya di program studi tersebut. Kemudian rencana pasca studi, setelah lulus kita mau apa gitu. Nah, tips aku adalah kita harus bisa mengkombinasikan antara past, present, and future. Jadi apa yang sudah kita lakukan di masa lalu, kemudian apa yang sedang kita lakukan, dan apa yang akan kita lakukan di masa depan. Nah, mungkin kalau aku ingin menjadi dosen yang berbasis kompetensi, karena di masa lalu aku merupakan mahasiswa yang suka bersaing. Jadi aku menjadi mahasiswa yang kompetitif. Kemudian saat ini saya berprofesi sebagai praktisi humas, sehingga saya berharap bisa menyalurkan ilmu-ilmu praktis saya kepada para mahasiswa agar mereka bisa kompeten. Di mana di masa depan saya berharap menjadi seorang dosen. Jadi ada kesinambungan antara masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang, teman-teman. Jadi rencana pasca studi ini lebih banyak berkaitan dengan apa sih kontribusi yang akan kita lakukan di masa depan, kayak gitu. Selanjutnya, kita membahas tentang rencana studi. Sebenarnya rencana studi ini nggak banyak beda sama proposal studi, akan tetapi rencana studi ini banyak membahas tentang studi kita aja. Nah, di rencana studi ini kita membahas tentang program studi tujuan. Nah, sebenarnya ini udah ada di proposal studi, tapi di sini kita lebih detail lagi. Misalnya kita, Magister Media Komunikasi Universitas Erlangga itu sudah ada sejak kapan, kemudian akreditasinya apa, pengajarnya siapa aja, sehingga kita di sana tuh udah kayak meraba-raba siapa sih yang bakal jadi pembimbing kita nanti waktu tesis kayak gitu. Yang kedua, penting juga buat kita memasukkan kurikulum akademik. Jadi ini penting banget. Kurikulum akademik ini berisi silabus mata kuliah apa aja sih yang bakal kita tempuh waktu kuliah nanti.
Nah, kalau aku kemarin, aku menjelaskan beberapa mata kuliah. Sebagai praktisi humas, saya merasa penting memiliki audit komunikasi. Akan tetapi, hal tersebut belum saya pelajari di S1, sehingga pada saat S2 nanti saya akan belajar, Pak. Nah, dengan saya belajar di S2, maka saya berharap bisa mengaplikasikannya pada dunia praktis saya sebagai praktisi humas di masa depan. Gitu. Kemudian, oh ya, di kurikulum akademik ini kan ada beberapa mata kuliah. Nah, itu dijelaskan teman-teman, mata kuliahnya itu kan ada yang sifatnya emang wajib universitas, ada yang wajib fakultas, ada yang wajib program studi, dan juga ada yang wajib konsentrasi. Jadi itu kita jelasin. Terus kalau bisa dijelasin juga mata kuliah itu bakal diambil di semester berapa, gitu. Dan yang ketiga, nggak kalah penting, ini adalah kalender akademik. Nah, kalau kalender akademik biasanya ada di webnya universitas masing-masing di bagian akademiknya. Biasanya ada yang mulai dari perkuliahan semester ganjil itu September sampai Februari, terus semester ganjilnya itu semester genapnya Maret sampai Agustus gitu. Jadi pastikan teman-teman punya aksesnya ya ke sana. Kalau misalnya nggak ada di websitenya, bisa ngirim email ke pihak universitasnya, itu pasti dibalas teman-teman. Dan terakhir yang nggak kalah penting, itu berkaitan dengan tema tesis. Itu ada salah satu poin yang wajib disampaikan adalah topik tesis kita. Nah, topik ini bukan ya teman-teman. Kalau S3 mungkin dia harus ada proposalnya. Nah, kalau di S2 ini kita cuma jelasin terus kenapa sih, terus kaitannya sama studi. Halo, Mas Umar. Kayaknya sedang terjadi kendala teknis ke Mas Umar. Mas Umar? Coba panitia mungkin bisa menghubungin Kak Umar. Siapa tahu ada kendala teknis tidak bisa masuk atau seperti apa. Untuk selanjutnya, sebelum menunggu Mas Umar, mungkin bisa menyaksikan video terlebih dahulu. Silahkan panitia. Teruntuk Indonesia. Berita baik tentangmu sudah kami terima. Pada 2030, angka rasio ketergantungan mencapai titik terendah sepanjang sejarah bangsa. Bonus demografi adalah tantangan, sekaligus peluang menuju masa depan gemilang. Tentu saja, sumber daya manusia produktif yang unggul adalah modal dasar menangkap peluang emas tersebut. Oleh karena itu, Indonesia telah menyiapkan putra-putri terbaiknya yang berasal dari seluruh penjuru negeri. Mereka bersama-sama bergerak dan berjuang untuk mencapai satu tujuan demi mewujudkan masa depan Indonesia yang mapan. Mahakarya anak bangsa yang dibangun tanpa kenal lelah, dikembangkan dengan tekad dari dalam sanubari, dan diselesaikan dengan apik penuh sinergi. Menjadikan bumi kayaknya Mas Umar udah masuk ruangan. Panitia mungkin bisa mematikan. Oke, panitia silahkan. Nah, ayo Mas Umar silahkan share screen lagi. Ya, maaf teman-teman. Soalnya hujan deras banget di Surabaya, jadi agak ada kendala sedikit. Oke, tidak apa-apa. Ya. Oke. Lanjutkan Mas. Oke, aku lanjut. Makasih Mas Resa dan Mbak Vika dan semuanya.
Jadi teman-teman, aku lanjutkan lagi ke pembahasan terkait tips dan strategi lolos beasiswa LPDP. Kalau tips dari aku ada 5 ya. Yang pertama itu adalah kita punya tekad yang kuat untuk melanjutkan studi. Jadi kita mau lanjut studi itu bukan cuma karena tadi aku bahas ya, ingin meningkatkan taraf hidup keluarga, ingin cuma ingin challenge kemampuan diri, itu jangan. Jadi emang benar-benar punya keinginan untuk melanjutkan studi, untuk punya rencana yang benar-benar matang gitu. Kemudian yang kedua, teman-teman, adalah punya tujuan yang jelas, terarah, dan spesifik. Misal, saya setelah lulus ingin menjadi seorang dosen. Nah, jujur nih ya, waktu wawancara kemarin aku diketawain nih sama pewawancaranya. Dosen itu kan banyak tuh yang mau jadi dosen setelah lulus. Apa sih yang mau membedakan kamu dengan para URD lainnya? Gitu. Terus aku jawab, karena saya ingin menjadi dosen yang competency based, Pak. Jadi saya ingin melahirkan generasi yang kompeten, bukan cuma mengajarkan mereka teori-teori dan teori. Karena anak muda sekarang lebih suka banyak prakteknya, Pak, seperti itu. Terus dia tanya, emang kamu tahu mau ngajar mata kuliah apa? Saya akan mengajar mata kuliah public speaking, saya akan mengajar mata kuliah public relations officer, dan beberapa mata kuliah yang aku sebutkan waktu itu ya, ada 5 mata kuliah. Kemudian ditanya lagi, kamu jadi dosen di mana? Emang udah punya home base? Gitu. Terus aku jawab, baik Pak, saya merupakan praktisi humas di salah satu perguruan tinggi swasta di Surabaya, sehingga saya memiliki kesempatan untuk melakukan alih jenjang dari karyawan menjadi dosen. Nah, ditanya lagi, emang kamu yakin alih jenjang itu bisa kalau kamu sudah kinerjanya baik sebagai praktisi humas? Terus aku jawab, baik, hal tersebut bisa saya buktikan dengan surat rekomendasi Bapak. Saya melampirkan surat rekomendasi dari rektor bahwa beliau merekomendasikan saya untuk berkuliah sehingga nanti saya bisa bergabung sebagai tenaga pengajar kayak gitu. Jadi benar-benar jelas, terarah dan spesifik teman-teman. Nggak cuma sekedar ngomong aku pengen jadi dosen tapi nggak tahu dosen di mana, mata kuliah apa kayak gitu. Oke. Yang ketiga tentunya tekad dan tujuan kita itu tidak akan bisa tercapai kalau kita nggak punya persiapan yang matang. Jadi dari jauh-jauh hari walaupun persyaratan LPDP itu beda-beda ganti-ganti, jadi kita bisalah lihat referensi yang sebelumnya, persyaratan TOEFL, kemudian surat rekomendasi dan lain-lain itu sebenarnya bisa dipersiapkan dari jauh hari teman-teman. Jangan sampai hal itu yang malah menjadi penghalang kita untuk lolos LPDP. Kemudian pastinya sebagai penerima LPDP, kita itu kan dibayar oleh negara, sehingga alangkah nggak sopannya kita kalau kita nggak punya kemauan dan kesiapan untuk berkontribusi untuk Indonesia, teman-teman. Jadi kunci dari lolos LPDP adalah kita punya keinginan ya untuk berkontribusi untuk Indonesia. Jadi itu sebenarnya kewajiban. Nanti ketika teman-teman menjadi URD akan menandatangani sebuah surat pernyataan bahwa teman-teman harus berkontribusi. 2N+1 ya kalau di angkatanku dulu. Nah, yang terakhir, ini yang menurutku penting adalah closing statement. Closing statement ini, kalau di proposal dan rencana studi ada yang namanya kesimpulan. Nah, kalau di seleksi wawancara, ini adalah penutup kegiatan wawancara kita bersama 3 pewawancara waktu itu. Oke, jadi ada pewawancara yang bilang gini, baik, sesi wawancara sudah selesai, apa yang mau disampaikan? Nah, itu sebenarnya kita punya kesempatan buat bilang, saya ingin menyampaikan closing statement. Tapi ada juga yang langsung bilang, baik terima kasih waktunya sudah selesai, Anda sudah bisa meninggalkan ruang wawancara gitu. Nah ada yang kayak gitu. Nah kalau aku dapatnya yang kedua tadi, tapi aku bilang gini, baik terima kasih Bapak dan Ibu, bolehkah saya menyampaikan closing statement saya kayak gitu. Oke. Terus aku nyampein closing statement aku kayak gini, aku sharing-sharing aja ya. Baik. Terlahir dengan kondisi fisik tunadaksa menjadikan saya kerap dihina, diremehkan, dan dianggap tidak bisa apa-apa. Namun, hal tersebut menjadi pecut motivasi bagi saya untuk terus berkontribusi dan berprestasi. Melanjutkan studi pada Magister Media dan Komunikasi Universitas Airlangga dengan beasiswa afirmasi LPDP, saya harap bisa menjadi jembatan bagi saya untuk bisa terus berkontribusi untuk Indonesia. Terima kasih, kayak gitu waktu itu. Terus waktu itu aku seneng banget, terharu sih karena pewawancaranya tuh waktu itu kan udah selesai wawancaranya, tapi mereka udah lagi ngetik-ngetik apa gitu. Ketika aku menyampaikan itu mereka langsung kayak pasang badan gitu, kayak ngeliat lagi gitu. Dan dari situ aku kayak ada rasa optimis bahwa aku bisa lolos kayak gitu. Dan ini 5 tips aja sih teman-teman. Untuk tips lengkapnya ada di Instagram aku, bisa dilihat di tips follow boleh, mau enggak juga boleh. Yang terpenting tips aku bisa bermanfaat buat banyak orang gitu. Terus ada beberapa hal yang ingin aku bahas terkait dengan pertanyaan.
sebenarnya pertanyaan di seleksi LPDP itu agak tricky ya. Ada beberapa pertanyaan yang mungkin nggak relate sama perkuliahan kita. Nah, ini berkaitan dengan psikologis sih biasanya teman-teman ditanyain. What is your biggest motivation kayak gitu. Nah, kok aku bisa dapat pertanyaan bahasa Inggris? Bisa banget. Walaupun kita apply dalam negeri, kita pasti bakalan dapat pertanyaan dalam bahasa Inggris. Karena kita kan ngumpulin TOEFL ya teman-teman. Itu pasti bakalan dapat, entah disuruh perkenalan, entah disuruh jawab pertanyaan atau apa gitu. Kalau aku kemarin dapat 4 pertanyaan teman-teman. Jadi bisa lebih bisa kurang sih gitu. Terus yang kedua tadi yang udah aku bahas, jika jadi dosen apa yang membedakan dengan orang lain. Dan yang ketiga, ini menilai resiliensi kita. Apa sih titik terendah dalam hidup kamu kayak gitu. Jadi mungkin teman-teman akan ditanya, apa sih makna kesuksesan buat kamu? Apa titik terendah buat kamu kayak gitu. Jangan sampai jawaban kita tuh konyol. Aduh, baru kuliah gini aja kalian udah menye-menye, apalagi ntar dikirim ke luar negeri atau dikirim keluar kota kayak gitu. Jadi pastikan kita tuh adalah pribadi yang kontributif dan resilient gitu ya teman-teman. Oke, kayaknya waktunya udah mau habis. Oke sih, ini aku cuma bilang buat teman-teman, aku yakin pasti banyak banget yang punya mimpi yang besar ya. Jadi aku cuma pengen menekankan bahwa dream has no boundaries. The more you can dream, the more you can do. Mimpi itu nggak ada batasnya teman-teman. Jadi semakin banyak kita melakukan banyak hal, akan semakin banyak pula yang bisa kita capai. Jadi pesan aku, keluarlah dari zona nyaman, karena anak burung tidak akan bisa terbang jika dia tidak mau keluar dari sangkarnya. Dan sebanyak apapun yang kita lakukan, persiapan apapun yang kita lakukan, biarkan itu jadi rahasia kita, teman-teman. Dan jadikan karena orang lain itu kan cuma mau tahu hasil kita. Jadi biarkan semua proses yang kita lakukan itu hasil kita. Dan alhamdulillah, aku senang sekali sebagai award di LPDP bisa menyampaikan banyak hal. Dan aku mengucapkan satu janji saya, dan itu salah satunya aku wujudkan pada saat persiapan keberangkatan di Ketua Divisi Tari, dan kami menampilkan 2 tarian. Percaya nggak percaya, semua yang ditampilkan ini adalah saat aku PK kemarin. Jadi aku bangga sekali bisa jadi bagian dari keluarga besar LPDP, dan terima kasih kepada Mata Garuda sudah mengundang Umar yang bukan siapa-siapa. Oke, terima kasih teman-teman semua atas perhatiannya, dan aku nunggu banget pertanyaan dari teman-teman. Terima kasih, aku kembalikan ke Kak Reza. Oh, luar biasa sekali pemaparan dari Kak Umar ini. Sungguh luar biasa ya, Pak. Kata-kata motivasinya juga sangat menusuk ke dalam jantung dan jiwa. Ya, Kak, ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke Kak Umar melalui link pendaftaran. Ini yang paling banyak ya, Kak. Bagaimana sih, Kak, caranya, tips and triknya ya? Saya ini berasal dari kampus yang biasa saja dan swasta. Dan saya kuliahnya juga kuliah pulang, jarang mengikuti organisasi, dan saya juga insecure. Nah, itu bagaimana caranya supaya biar dapat beasiswa, Pak? Silahkan, Kak. Oke, terima kasih. Siapapun yang menanya itu. Jadi gini, gimana ya jawabnya? Bentar. Insecurity itu nggak bakal ngebawa kita kemana-mana, karena sejatinya musuh terbesar kita itu adalah diri kita sendiri. Jadi kalaupun teman-teman misalnya kuliah pulang itu nggak masalah. Yang penting teman-teman tuh pasti punya sesuatu yang bisa dilakukan pada saat kuliah dulu, entah bantuin orang tua, entah ikutan Karang Taruna. Jadi aku yakin sih pasti nggak mungkin deh ada orang kuliah pulang terus tidur, itu nggak mungkin kan Kak ya. Mau jadi award di LPDP pasti harus ada yang pernah dilakuin. Mungkin bisa dijawab, iya saya dulu bekerja Pak, jadi saya saya kuliah pulang gitu. Pokoknya harus punya sesuatu yang bisa di-relate, mungkin karena kerja, jadi berharap bisa kuliah lebih tinggi lagi supaya bisa berkontribusi lebih baik dengan kompetensi yang semakin meningkat, kayak gitu. Di CV teman-teman itu sebenarnya nggak perlu dar-dar-dor gitu ya. Yang diperlukan itu cuma hal yang konkret yang pernah kita lakukan. Mungkin nih, aku ada satu pertanyaan wawancara kemarin yang ditanyain, apa arti kesuksesan bagi kamu? Oke, orang-orang kan pasti jawab, kalau saya bisa punya banyak uang, kalau saya bisa ini, saya bisa itu, apa segala macam yang gede-gede. Sebenarnya nggak perlu muluk-muluk dari hal terdekat kita. Misal, kalau aku jawabannya gini, baik, terima kasih Bapak.
Sebagai seorang penari tradisional, tantangan saya adalah dengan kondisi fisik ini adalah bagaimana menyatukan irama dan juga gerakan para anak didik saya. Sehingga ketika saya melihat mereka bisa menari dengan luas, menari dengan baik, dan mendapatkan apresiasi yang sangat baik dari para penonton, saya akan tersenyum dengan sangat bangga. Dan itu adalah kesuksesan bagi diri saya. Kayak gitu, sesimpel itu. Nggak perlu yang kayak gimana-gimana, gitu sih teman-teman. Semoga bisa menjawab ya. Terima kasih Kak Resa. Oke, luar biasa. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan raise hand dari aplikasi. Untuk selanjutnya ya Kak, ini pertanyaan yang paling sering ditanyakan ke Kak Umar ya dalam list pertanyaan. Kak, bagaimana dan apa saja yang harus dipersiapkan? Saya sekarang masih kuliah ongoing, tetapi saya setelah lulus saya ingin langsung mendapatkan beasiswa LPDP. Nah, kira-kira persiapan apa aja Kak ini yang harus dipersiapkan sebelum mendaftarkan LPDP, dan hal apa yang paling sulit disiapkan gitu? Oke, persiapannya itu pastinya seleksi pertama itu kan adalah seleksi berkas ya teman-teman. Jadi pastikan teman-teman up to date berkas-berkas apa aja yang harus disyaratkan oleh LPDP yang harus dikumpulkan. Misal kayak hasil TOEFL, terus surat keterangan sehat, surat keterangan tidak mampu mungkin yang mau daftar afirmasi, bidik misi dan lain-lain. Kemudian surat rekomendasi itu lumayan penting juga, apalagi kalau misalnya ibu-ibu yang lulus S1 udah lama terus mau lanjut kuliah lagi, terus sudah kontak dosennya mungkin sama siapanya gitu kan. Nah, jadi penting banget sih, semuanya challenging sih. Surat keterangan sehat sih sebenarnya gampang ya. Kalau TOEFL sih mungkin yang merasa bahasa Inggrisnya kurang walaupun kita di dalam negeri, ya belajar dari sekarang. Banyak banget sources yang nyediain materi gratis buat kita, YouTube, entah ebook gitu ya teman-teman. Kemudian proposal dan rencana studi sih itu aku nyusunnya 3 bulan sih kayaknya. Ya, nyusunnya 3 bulan. Aku lulus Maret 2019, aku baru selesai nyusun proposal studi itu sekitar bulan Juni. Terus baru bulan selanjutnya itu aku apply kayak gitu. Dan pastinya seleksi berbasis komputer itu adalah seleksi tersusah ya, selain wawancara ya. Aduh, itu nggak tidur seriusan deh. Jadi kerja siang sampai sore, pagi sampai sore, terus sore pulang, itu belajar soal-soal yang banyak yang minta ampun. Jadi jangan dianggap remeh walau pertanyaannya sinonim antonim, wow, itu susah-susah bahasa-bahasa yang kita nggak ngerti ya kata saya. Kemudian siap-siap aja sih kalau seleksi berbasis komputer kan duduk 3 jam tuh ngerjain 90 soal, terus lanjut lagi 60 soal, terus lanjut lagi bikin esai. Nah, esai on the spot ini teman-teman yang susah, pembahasannya banyak kayak gitu. Terus wawancara itu ada 2, wawancara kompetensi sama wawancara program studi sama wawancara kebangsaan. Nah, wawancara kebangsaan ini pastikan teman-teman tuh orang Indonesia kayak gitu. Kalaupun misal teman-teman punya kritik buat pemerintah, tapi teman-teman harus come up with the solution kayak gitu. Kayak gitu sih. Okay. Yang jadi siap-siap aja banyak. Dan aku ingetin lagi di Instagram aku udah lengkap banget sih tipsnya, jadi bisa dilihat. Oke Kak. Yang paling krusial apa Kak menurut Kakak? Yang paling krusial itu proposal studi karena itu nyambung sampai ke wawancara Kak. Gitu. Oke. Tadi ada yang raise hand dari Kak Mia. Ada Kak Mia? Oh iya Kak. Oh, silahkan panitia untuk dibuka kamera sama mic-nya. Kak Emi. Oh Kak Emi, oh maaf. Silahkan Kak Emi. Kak Emi? Iya Kak. Emi, silahkan. ada yang mau ditanyain? Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan Kak. Terima kasih banyak atas penjelasan pada webinar kali ini. Saya merupakan undergraduate, baru-baru tahun kemarin lulus. Nah, sebenarnya saya mau mencoba untuk mendaftar menjadi award di beasiswa LPDP ini. Tapi saya terkadang setelah ikut webinar itu terus termotivasi, terus lama lagi jadi
down lagi. Jadi bagaimana itu Kak untuk bagaimana caranya agar kita bisa konsisten untuk bisa terus mengejar itu LPDP Kak? Karena begitu nih kadang down terus termotivasi lagi, jadi tidak ada kekonsistenan Kak begitu. Mohon kiranya dibagi tipsnya Kak. Oke, terima kasih Kak Emi. Silahkan Kak Umar. Halo Kak Umar. Kak Umar. Kak Umar, silahkan. Oke, Kak Emi. Oke, gimana cara? Ya, halo, aku nggak kedengeran ya? Oh, halo. ya. Kak Anji. Udah kedengeran nggak? Udah. Oke, terima kasih Kak Emi. Oh iya, oke. Terima kasih Kak Emi atas pertanyaannya. Jadi gimana caranya konsisten itu adalah kita emang harus set target sih. Kita mau ngapain gitu. Apa ya? Jangan sampai kita pengen itu cuma pengen aja, nggak ada yang dilakuin kayak gitu. Nah kalau aku sendiri sih, aku nulis di buku harian. Aku pengen jadi ini, misal kayak LPDP nih ya. Aku tahu nih aku bakal lolos bulan Maret 2019. Nah, itu aku dari Desember 2020 aku udah mulai set target aku mau lanjut S2. Jadi dari mulai bulan Desember itu aku udah nulis per bulan itu aku bakal ngapain nih. Bulan Januari aku belajar TOEFL, Februari aku nyiapin berkas-berkasnya, misal kayak surat rekomendasi itu kan kita yang bawa hard file-nya buat diisi sama orang-orang yang merekomendasikan kita kayak gitu. Terus bulan Maret wisuda itu fokus wisuda, terus bulan selanjutnya menyiapkan apa. Jadi itu aku tulis semuanya. Jadi aku nggak miss satupun gitu. Karena itu udah dari lama gitu. Kemudian dengan aku menulis itu kan aku pasti kayak punya deadline sendiri. Oh, aku harus ngelakuin ini gitu. Kayak jadi punya motivasi. Kalau kita cuma ngomong aja cuma sih. Jadi harus, apalagi kalau aku kan nulis proposal dan rencana itu 3 bulan ya. Jadi ya aku kayak punya tanggungan gitu, oh punya ituku belum selesai, jadi aku bakal nulis gitu tiap malam, tiap kapan gitu. Dan juga belajar tes potensi akademik itu kan juga penting ya. Itu dengan kita persiapan LPDP itu kan pasti kita kayak punya motivasi sendiri, oh aku harus belajar tes potensi akademik nih gitu. Karena belajarnya itu nggak cuma sinonim antonim, ada matematikanya juga, ada logikanya juga, benar-benar sekomprehensif itu gitu sih. Ya Kak Emi, semoga menjawab. Terima kasih banyak Kak. Oke, selanjutnya Ya, sama. ada Kak Ridwan Eko. Silahkan, Kak Ridwan. Mohon panitia dibantu. Oke, terima kasih Kak. Ya. Oke, terima kasih kesempatannya. Saya ingin bertanya, udah kedengar belum ya Kak ya suara saya? Sudah. Oke ya, oke. Saya ingin bertanya, yang pertama kebetulan saya kan juga baru lulusan kemarin tahun 2020. Kebetulan saya juga alumni penerima bidik misi dan rencananya insya Allah ingin mencoba untuk masuk ke jalur afirmasi bidik misi Kak untuk beasiswa ini. Nah, kalau boleh tahu Kak, karena Kak kan juga kalau tidak salah dari alumni afirmasi juga ya Kak ya, beasiswa afirmasi bukan? Ya, afirmasi penyandang disabilitas. Iya, oke. Yang di dalam negeri terutama itu kan dalam pertama untuk dalam hal skor TOEFL-nya Kak. Skor TOEFL-nya kan mungkin tidak mungkin lebih rendah daripada yang ada di luar negeri gitu ya. Nah, kalau boleh tahu untuk jalur afirmasi ini kiranya adakah mungkin semacam apa ya? Perbedaan mungkin dengan yang dari luar negeri atau keringanan lah untuk skor TOEFL-nya, apakah memungkinkan nanti bisa naik dari tahun sebelumnya atau mungkin masih sama? Karena kan saya baca dari buklet-buklet sebelumnya itu kan 400 ya Kak ya untuk dalam negeri. Nah, untuk jalur afirmasi sih itu kira-kira bagaimana? Terus yang kedua yang ini saya tanyakan itu kan kalau tidak salah untuk calon awardee yang nantinya itu lolos itu kan kalau untuk syarat bahasanya belum memenuhi kan nanti akan ada PB ya Kak, pembekalan bahasa seperti itu. Mungkin dari Kakak sendiri mungkin bisa diceritakan apabila Kakak mengikuti pembekalan bahasa itu seperti apa sih Kak secara garis besarnya aja sih. Gitu aja. Oke, terima kasih Kak Ridwan. Aku langsung jawab ya Kak Resa. Oke. Jadi ya betul bahwa untuk dalam negeri itu ada pembedaan dong dengan luar negeri gitu untuk skor TOEFL-nya. Kalau misalnya aku dulu kayaknya 450 ya, bukan 400 deh seingatku. Seingatku 450 ya afirmasi itu. Tapi nggak tahu lagi kalau berubah ya. Skor 450 itu pun sebenarnya gimana ya ngomong.
walaupun kita kuliah di dalam negeri, jangan stuck lah di 450, bisa dong sampai 500 lebih kayak gitu teman-teman. Jadi bolehlah belajar dari sebelumnya gitu. Terus kalau berkaitan dengan pengayaan bahasa, namanya pengayaan bahasa ya PB, itu diberikan untuk afirmasi sih. Jadi dikasih selama 3-6 bulan tergantung skor kita. Kebetulan alhamdulillah aku kemarin nggak ikutan PB karena skor aku melampaui gitu sih. Jadi semuanya punya kesempatan kok Kak Ridwan buat ikutan pengayaan bahasa. Itu kita dikasih uang bulanan juga. Itu sama settlement allowance. Settlement allowance itu buat kita tinggal di sana, terus ada living allowance-nya per bulannya 4 juta sih kalau nggak salah gitu. Jadi semuanya dibayar LPDP sih, jangan khawatir. Gini sih saran dari aku, jangan karena kita ada pengayaan bahasa terus kita leha-leha gitu, nggak meningkatkan kompetensi diri, dan kayak gitu. Tetap kita belajar, tapi kalaupun tetap masih agak stuck, ya kita ikut pengayaan bahasa itu. Jadi kita manfaatkan fasilitas yang ada, kayak gitu sih. Itu Kak Ridwan, semoga menjawab. Terima kasih. Oke, siap. Makasih Kak. Oke, Kak Ridwan, ini ada pertanyaan lagi. Untuk ini Kak, untuk di dalam negeri ya Pak, terutama untuk Kakak sendiri, Kakak itu lebih memilih mendapatkan LOA terlebih dahulu, ataukah lebih mendapatkan beasiswa terlebih dahulu? Karena tadi udah dijelaskan sama Bu Ratna. Nah, kalau versi Kakak gimana? Oke, jadi sebenarnya untuk LPDP itu membebaskan kita. Kita mau dapat LOA dulu atau kita mau daftar LPDP. Nah, kalau aku daftar LPDP dulu karena aku takut nggak lolos kan, namanya manusia ya, punya rasa insecure juga. Cuma apa sih kelebihannya kita dapat LPDP dulu? Jadi kita nggak ribet buat apa ya? Gimana sih ngomongnya? Bentar, aku bingung menyusun kata-katanya. Oke, kalau misalnya kita dapat LOA dulu, itu kan kita belum tentu nih lolos LPDP. Alhamdulillah nih kalau lolos, tapi ternyata malah mentok sama program LPDP. Ada namanya persiapan keberangkatan. Jadi kita tidak boleh berkuliah sebelum mengikuti persiapan keberangkatan teman-teman. Boleh kalau itu pun udah mentok banget ya gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita dapat LOA nih, itu ada batas waktunya gitu. Ada kita bisa bisa langsung kuliah, tapi kalau LPDP kan nggak boleh ongoing ya, jadi kita harus nunggu. Nah, kalau misalnya LOA ini ada beberapa kampus yang nggak memperbolehkan LOA-nya ditangguhkan dulu, jadi dia harus langsung kuliah gitu. Jadi kalau saran aku sih mungkin kita mendingan fokus ke LPDP-nya dulu, baru setelah lolos LPDP kita fokus ke kampusnya. Tapi semua balik ke preferensi masing-masing sih kayak gitu. Itu sih Teresa. Oke Kak. Kak, gimana sih Kak cara menemukan kontribusi kita ke Indonesia, terutama setelah mendapatkan LPDP? Oke. Jangan sampai ketika kita lulus kuliah dengan beasiswa LPDP, kita nggak tahu mau ngapain di masa depan. Itu nggak boleh. Karena sebagai di LPDP kita harus mengabdi untuk Indonesia. Caranya gimana? Kita harus bisa mengaitkan antara past, present, and future. Jadi apa aja yang udah kita lakukan di masa lalu, yang kita lakukan sekarang dan di masa depan, kayak gitu. Jadi kalau aku sendiri yang memaknai dari apa yang aku lakukan saat kuliah kemarin, karena aku sering ikut lomba, sering ikut organisasi, otomatis kan aku banyak belajar praktis ya, banyak belajar praktek. Nah sehingga aku bisa memanfaatkan hal tersebut pada saat bekerja kayak gitu. Dan di dunia kerja pun aku melihat, aku melihat permasalahan di profesi aku bahwa kurangnya praktisi humas yang berasal dari lulusan komunikasi. Nah, sehingga dari dua hal tersebut yang aku lakukan di masa lalu dan aku lakukan saat ini sebagai praktisi humas, itu akan aku kembangkan di masa depan, kayak gitu, Kak Resa. Jadi pastikan sih teman-teman tuh punya sesuatu yang udah pernah dilakuin di masa depan. Apa sih yang udah dilakuin kayak gitu. Kayak misalnya aku mempromosikan Indonesia. Dulu waktu kuliah aku sering ikutan kegiatan-kegiatan internasional. Nah, kemudian aku jadi reporternya PBB selama 1 bulan waktu itu tahun 2016. Nah, kemudian saat bekerja, kamu ngapain sih untuk mempromosikan Indonesia? Nah, saat bekerja, aku berkesempatan untuk jadi license officer dari UCLG Asia Pacific, kayak gitu. Terus, di masa depan tuh mau ngapain sih buat mempromosikan Indonesia? Nah, jadi di masa depan sebagai dosen, aku berharap bisa mengengage banyak kampus-kampus asing untuk bekerja sama, kayak gitu. Jadi ada relate-nya sih. Gitu. Itu jawaban dari aku, Kak Resa, Kak Vika mungkin. Oke.
Oke, terima kasih Indonesia lagi hujan ya. Kak Umar. Iya. Iya, dari kemarin malam. Oke, ini boleh ya satu lagi, Kak Umar, ada yang raise hand? Boleh, silakan. Boleh, silakan Kak Muniar Zulfitni untuk membuka audio dan videonya. Ya, Kak Muniar. Gimana kamu, Niar? Kalau misalnya pending, Jadi- mungkin ada ini Kak Nilam Cahyani katanya mau tanya. Oh iya, silakan. Kak Nilam Cahyani mungkin. Ya, Kak Umar, suara saya terdengar jelas? Ya, jelas, Kak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf sebelumnya saya pakai mukena karena tadi kebetulan mau sholat asar. Jadi di sini saya mau nanya ke Kak Umar. Nah, cuman mau memberikan beberapa pandangan dulu. Jadi saya itu kan di sini adalah seorang guru profesinya. Suara saya agak mantul, enggak ya? Enggak kok, enggak. Jadi saya itu profesinya sebagai guru. Nah, ketika saya mendalami dunia pendidikan, ketika saya sudah masuk kelas yang saya ajar, saya itu mengalami atau mendapatkan banyak kendala. Nah, salah satunya itu memang kayak mental health anak-anak atau self love-nya kayak gitu kan. Permasalahannya sih lebih ke situ. Itulah faktor utama yang menurut pandangan saya menghambat pembelajaran anak-anak. Nah, karena saya guru dan jurusan saya itu adalah jurusan seni, jadi saya kepengen apply LPDP, tapi jurusan itu lebih ke psikologi. Kira-kira itu bisa nggak, Kak Umar? Memang saya banyak sih permasalahan yang saya dapatkan, udah riset juga ke anak-anak, ke keluarga mereka, ke guru-guru yang ada di lingkungan kita. Kita itu emang dapat problem terbesarnya itu adalah dari kayak latar belakang keluarga, permasalahan broken home, dan lain-lain, kayak gitu. Ya, makasih Kak Nilam. Kemarin S1-nya apa ya? Jurusan pendidikan apa ya? Seni rupa sih, seni budaya. Seni rupa apa seni budaya? Beda loh. Seni budaya, tapi saya itu bagian rupa gitu. Oh iya, gitu. Oke, siap. Kalau menurut aku sih nggak ada yang nggak bisa sih ya, Kak. Menurut aku bisa banget. Kayak teman aku dari teknik informatika, dia malah ambil MBA. Dari teknik mesin ambil ke MBA. Itu kan sebenarnya dari IPA ke sosial, itu jauh banget. Nah, kalau misalnya kakak mau ambil ke ke psikologi, sebenarnya bisa sih, karena kakak tuh emang udah mendalami hal itu selama beberapa lama. Dengan catatan, mungkin kakak punya pengalaman bukan kursus ya, apa sih kayak konseling gitu. Pernah nggak sih Kak? Atau cuma sekedar kayak tanya-tanya gitu? Kalau misal tanya-tanya maksudnya ke siswanya gitu, Kak Umar apa gimana? Tadi ke orang tua katanya itu ngapain aja contohnya? Oh iya, kalau ke orang tua itu saya udah coba mendalami permasalahan anak. Misalnya kayak gini, saya juga nggak tahu Bu, ini anak saya ini dia pendiam. Kadang di sekolah itu dia datang, tapi ya gitu nggak mau belajar dia. Kadang kita guru udah berusaha untuk membawa, kadang sampai dijemput ke rumah. Padahal kita di Jakarta loh. Ya, maaf Kak. Ya. Ya, maaf. Supaya lebih cepat aja. Ada ada guru BK-nya nggak sih di sana? Ada Mas, ada Kak Umar, cuman mereka itu nggak maksud saya nggak kayak dari dari pengalaman kita itu mereka nggak lebih ke ke psikologinya banget gitu, lebih ke kayak tugasnya, terus kayak pokoknya nggak sampai ke mental health anak itu nggak mengumpuni gitu, mereka nggak Background-nya mereka paham apa? gitu. Iya, Background-nya konseling. mereka apa? Konseling. Background-nya emang psikologi atau konseling? Oh, bukan konseling BK, bukan psikologi. Gitu. Ya. Kita juga. Oke. Jadi, kenapa? Maaf. Ya, pokoknya permasalahan terbesar di sekolah saya tuh itu karena kita memang sampai itu tuh lah yang kayak menjatuhkan, misalnya kayak nilai anak-anak, prestasi anak-anak, dan mempengaruhi teman-teman sekeliling gitu. Apa Oke, bisa terima gitu? kasih, Saya memang care sebenarnya sama mental health mereka itu kan sangat penting ya, itu mempengaruhi pembelajaran ke depannya kayak gitu. Terima kasih Kak, Oke. mohon arahan. Ya, terima kasih Kak Nilam. Oke,
Jadi buat teman-teman yang mau ambil non-linear, itu aku saranku adalah teman-teman punya pandangan yang matang tentang program studi itu, dan juga teman-teman punya pengalaman. Nah, pengalaman Kak Nilam ini sangat baik, apalagi Kak Nilam sudah melakukan interview ke beberapa orang tua, tanya ke murid-muridnya, terus sampai jemput murid-muridnya, kayak gitu. Itu baik banget sebenarnya. Nah, mungkin Kak Nilam perlu menjelaskan bagaimana sih permasalahan yang ada itu dengan tulisan. Jadi jangan cuma ngomong aja supaya lebih terarah. Terus kalau bisa ada kayak teori-teorinya sih kayak gitu. Terus itu bisa banget dimasukin di proposal studi. Dan kalau misalnya aku agak lupa nih. Dan itu bagus banget sih sebenarnya Kak Nilam buat dilanjutin sih. Dan pastikan Kak Nilam tuh punya alasan yang benar-benar strong gitu buat ngelanjutinnya ke psikologi, bukan melanjutin ke seni rupa. Kenapa? Kamu udah muak sama seni rupa kayak gitu. Terus ditanyain dong, ya kan Mbak Vika, ditanyain, nanti kamu ketika lulus psikologi, apa kamu gak mau ngelanjutin seni rupa lagi? Terus kamu mau lepas tangan kayak gitu, terus apa gunanya kamu kuliah S1 seni rupa waktu itu? Kayak gitu. Ada pewawancara yang ngegas, tenang. Iya. Bener-bener. Benar-benar. Jadi saya harus benar-benar prepare yang kayak gitu ya, Kak ya. Ya, soalnya agak jauh nih Kak dari seni rupa ke Iya, psikologi. Mungkin kalau pendidikan sosial ke psikologi mungkin masih agak lumayan ya. Soalnya gini, temanku adalah seorang guru di Jawa Barat. Dia ambil mata pelajaran kewarganegaraan. Sedangkan di S2-nya dia mau ambil ke Magister Kebijakan Publik di Unpad. Nah, tapi dia nggak bisa menjelaskan permasalahannya gitu. Terus dia nggak punya tema tesis yang berkaitan dengan keduanya itu kayak gitu. Nah, kalau Mbak Nilam kan punya nih, mungkin permasalahan itu dijadiin tesis, jadi bakal kuat banget sih sebenarnya gitu. Oh iya. Boleh Oke, curhat Kak. sama aku, silahkan. Iya boleh Kak. Nanti. Mana? Di Instagram boleh nanya nggak? Kalau misalnya mau ditanyain lagi. Boleh. Aku baik hati kok. Ada ya orang baik hati Makasih ngomong. Kak. Anda bercanda. Terima kasih. Ya. Terima Terima kasih Mbak Nilam, sukses ya. Oke, terima kasih Kak Umar, jawabannya sangat-sangat lugas ya. Oke, sepertinya karena waktu sudah menuju sore dan dicukupkan saja ya pertanyaannya. Mohon maaf untuk Kak Muniar yang tidak bisa bertanya. Mungkin nanti kalau mau tanya bisa langsung ya ke Instagramnya Kak Umar, boleh? Boleh banget. Iya, boleh. Oke. Dengar suara saya? Jelas, Mbak. Oke. Ya, Umar atas pemaparan materinya dan atas jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan para peserta. Semoga bisa memberikan manfaat, memberikan motivasi dan memberikan pencerahan gitu ya bagi teman-teman yang ingin lanjut S2. Bisa difikirkan lagi, bisa dicari lagi niatnya harus seperti apa gitu ya Kak ya. Dan yang terakhir mungkin saya mau minta satu closing statement sebelum acara ini berakhir dari Kak Umar, silakan. Musuh terbesar kita itu adalah diri kita sendiri. Jadi gimana cara menemukan dan mengenal diri kita itu yang paling penting. Karena kita tidak akan bisa menjelaskan ke wawancara siapa diri kita kalau kita nggak bisa mengenal diri kita sendiri. Dan pastikan persiapan teman itu matang sih. Jangan setengah-setengah. Jangan insecure tuh udah dihilangin aja. Anggap aja kita paling keren, paling cantik, paling ganteng sedunia gitu aja sih. Gitu. Terima kasih.